atau aki ya. Adapun listrik bolak-balik yang kita pakai atau kita konsumsi yang kita ambil dari PLN, kan kita sebagai konsumen nggak pernah merasa kehabisan listrik PLN ya. Nah, itu perbedaan nyata dari listrik searah dan listrik bolak-balik. Kemudian nanti listrik searah sendiri itu nilai dari tegangannya lebih spesifik ya, biasanya antara 12 volt atau 24 volt. Karena kalau lebih dari itu nanti kalau dalam listrik searah dia membutuhkan komponen yang sangat besar. Maka dari itu untuk tegangan-tegangan tinggi biasanya menggunakan listrik bolak-balik. Lalu dari segi gelombang ini juga wawasan juga ya. Bahwa pada listrik searah itu gelombangnya ya searah, bukan gelombang sinusoidal. Artinya gelombang yang sudah di filter ya, sudah disaring lah. Jadi kalau misalkan ini ada sumbu XY ya, maka nanti kalau kalian yang belum pernah praktikum ya, biasanya kalau orang SMK pernah, terutama yang bagian kelistrikan ya. Maka untuk gelombang searah itu nanti sinyalnya atau gelombangnya itu lurus kalau ini setelah difilter ya, aslinya awalnya begini. Kalau yang AC dia atau bolak-balik dia sinusoidal. Oke, itu perbedaan dari listrik dinamis yang searah dan listrik dinamis yang bolak-balik. Kemudian perbedaannya dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya berkaitan dengan listrik statis ya. Pada listrik dinamis itu terjadi nanti pergerakan muatan. Kalau listrik statis muatannya diam, kalau listrik dinamis baik searah maupun bolak-balik, maka nanti muatannya bergerak. Oke. Rencana kita nanti ke depan akan selama satu sesi ini akan bahas tentang apa itu arus listrik, lalu juga muatan arus apa nih? Arus listrik jenis ya, lalu juga ada hambatan dan hambatan jenis. Kemudian hukum Ohm itu sebenarnya nyambung dengan arus listrik ya. Terus yang terakhir ada daya. Oke. Ketika kita berbicara tentang arus listrik, ya, arus listrik itu perlu diperhatikan bahwa arus listrik itu adalah muatan yang bergerak tiap satuan detik. Oke. Seandainya tidak ada muatan yang bergerak, maka tidak ada yang namanya arus listrik. Jadi bisa dianalogikan sebagai jalan raya ya. Kalau misalkan ada aliran jalan raya, berarti nanti ada aliran jalan raya, aliran kendaraan ya. Jadi anggaplah ada jalan raya nih di kedua buah sisi jalan raya ada kendaraan. Nah, kalau misalkan kendaraan itu diam, baik di sisi satu maupun sisi lainnya, maka tidak akan terjadi arus kendaraan ya kan ya. Arus kendaraan nanti muncul kalau misalkan ya kendaraan itu saling melewati jalan raya. Pun demikian dengan arus listrik. Oke. Perlu kita ingat bahwa muatan itu satuannya kolom atau disingkat C, kemudian arus satuannya ampere atau A, lalu T itu satuan waktu, T itu besaran waktu, satuannya second. Jadi arus itu bisa secara satuan disebut dengan kolom per second, atau secara SI-nya atau secara satuan internasional baik besaran pokok atau besaran turunan disebut dengan ampere. Oke. Nah, tadi itu alasan kenapa tiba-tiba kok arus listrik itu bergerak ya kan. Kalau kendaraan bergerak itu dipengaruhi oleh pengendara. Adapun listrik yang bergerak itu dipengaruhi oleh beda potensial. Jadi anggaplah gitu ya, ini sebuah lintasan gitu kan ya. Oke, seandainya potensial 1 dengan potensial 2 itu sama, maka nanti dia tidak akan terjadi pergerakan arus
atau tidak terjadi pergerakan muatan listrik. Ketika tidak ada pergerakan muatan listrik, maka tidak ada yang namanya arus listrik. Seandainya V2 lebih besar dari V1, berarti kan yang namanya aliran itu termasuk juga air ya. Air itu kalau di fisika dia akan mengalir ke ketinggian yang lebih rendah. Pun sama dengan beda potensial dan juga arus listrik. Kalau misalkan potensial itu V1 dan V2. Misalkan V1-nya lebih besar dari V2, maka dia secara bisa dibilang secara sadar ya, yang potensial besar itu memberikan muatan ke potensial yang lebih rendah sehingga nanti akan seimbang. Oke. Sehingga nanti dia akan seimbang. Maka aliran arusnya nanti dari kiri ke kanan. Oke. Kalau dari segi persamaan ini juga bersinggungan atau berhubungan dengan hukum Ohm bahwa ternyata arus listrik itu atau gini deh. Sedikit tentang hambatan ya. Kalau misalkan di tengah-tengah sini ada hambatan ya. Jadi di tengah-tengah jalan raya ada kemacetan nih. Segini lah ya. Maka nanti kan arus yang melewati ini akan semakin kecil ya dibanding yang tidak ada hambatan. Maka dari itu hubungan antara I dengan hambatan itu berbanding terbalik. Hambatannya besar arus kecil, maka kebalikannya hambatannya kecil arus besar. Oke. Sehingga kalau dari segi persamaan hukum Ohm bahwa ternyata apa bisa dibilang tegangan itu perkalian dari arus dengan hambatannya. Oke, kalau misalkan kita acuannya adalah hambatan, berarti V per I sama dengan R. V sama dengan I kali R. Jadi kalau tegangannya besar, ya, kalau hambatannya besar maka nanti arusnya kecil. Kalau hambatannya kecil arusnya besar. Kalau misalkan arus tetap, hambatan tetap, tapi tegangannya diperbesar ya. Maka nanti anggaplah hambatan tetap, tapi tegangan diperbesar. Maka nanti hubungan antara tegangan dengan arus itu juga berbanding lurus ya. Jadi kalau misalkan anggaplah hambatannya tetap, lalu tegangannya diperbesar, maka nanti hasil arusnya juga semakin besar. Oke. Adapun aliran arus listrik, kalau kalian perhatikan di sini itu dari kita fokusnya ke listrik ya. Arus listrik itu mengalir dari kutub positif baterai atau kutub positif sumber ke kutub negatif. Nah, dia berkebalikan dengan aliran elektron ya. Elektron kan dari negatif ke positif. Oke. Jadi kalau kalian lihat di situ ada kutub positif sebelah kiri, kutub negatif sebelah kanan, maka nanti arusnya itu dari kiri ke kanan yaitu memutarin rangkaian. Nah, ini ada dua buah persamaan arus yang penting. Yang pertama adalah I, bisa dibilang muatan per waktu atau I sama dengan V per R ya. Ini kalau misalkan kita cari nilai I-nya berarti kan I sama dengan V per R. Menggunakan perbandingan tadi antara hambatan dengan arusnya. Nah, sebelum saya lanjut nanti sedikit ya untuk hambatan itu satuannya ohm atau simbolnya lambda, untuk tegangan simbolnya volt. Ini yang lupa bisa dicek lagi ya. Kemudian kaitannya dengan arus pada percabangan ini juga sebenarnya nanti akan kita bahas lebih lanjut di hukum Kirchhoff arus atau hukum Kirchhoff arus yang nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya.
Di mana arus pada percabangan itu sebelumnya ya, bahwa ternyata jumlah muatan yang masuk ke titik percabangan itu sama dengan jumlah muatan yang yang keluar dari titik percabangan. Oke, jadi delta Q masuk sama dengan delta Q ke luar. Ingat tadi bahwa arus itu adalah Q kali Q per T ya, atau Q sendiri adalah I kali T. Sigma itu merupakan simbol jumlah, jadi QM1 tambah QM2 dan seterusnya sama dengan QK1 tambah QK2 tambah QK3 dan seterusnya sebanyak berapa sih cabangnya? Berapa sih asalnya, berapa sih tujuan cabangnya? Masing-masing muatan dibagi dengan waktunya, waktu dia melewati percabangan. Perlu diingat bahwa Q per delta T tadi kan I ya, sehingga kita dapat kesimpulan bahwa total I sebelah kiri atau total I sebelum masuk ke percabangan dia akan sama dengan arus yang keluar percabangan. Ini ilustrasinya, the current into the junction must equal the current out. Charge is conserved. Charge is conserved. Jadi arus yang masuk itu harus sama dengan arus yang keluar. Seandainya di sini arus masuknya itu 4, ini percabangan yang A ini loh. Kalau misalkan arus 1 itu 3, maka arus 2 itu 1. Kalau misalkan yang ke kiri itu 2, maka yang ke kanan juga harus 2. Intinya penjumlahan percabangannya harus sama. Kalau dia masuk, mereka berdua masuk lagi ke sebuah percabangan, lalu menjadi 1, ya lagi-lagi nilainya akan berubah menjadi 4. Gitu ya. Nah, ini perlu tahu panah-panahnya. Oke, ini contohnya. Kalian fokus ke panahnya. Oke. I1 ya, itu masuk panahnya. Jadi percabangan ada di sini. I2 masuk, I3 keluar ya. I4 masuk, I5 keluar. Jadi kalau misalkan saya tuliskan secara persamaan, ingat arus masuk sama dengan arus keluar ya. Total arus masuk I masuk sama dengan sigma I keluar. Oke. Lihat panah yang masuk ada berapa? Ada 1, 2, 4. Ya, berarti kan I1 tambah I2 tambah I4 sama dengan sigma keluarnya adalah berapa di situ? I5 tambah I3 ya, sama I5. Oke. Bener. Jadi gitu ya. Nanti silahkan dicek nilainya di situ. Bisa jadi kita diminta mencari I4, I3-nya ada nilai, I2-nya ada nilai, I1 ada nilai, I5 ada nilai. Oke. Nah, ini contohnya. Anggap percabangan itu ada di sini nih. Oke, jadi ini nanti kalau di rangkaian listrik ya, sebenarnya ini lebih pada elektro ya. Kalau misalkan tidak ada komponen di antara dua buah not ya, not itu simpul ya, maka nanti bisa kita satukan. Jadi ini sederhananya, ini saya kasih clue aja deh, sederhananya seperti ini saya jadikan satu ya, karena di antara cabang itu nggak ada, berarti kan gini, ini ada 1 ampere yang atas ya, kalian coba cari dah berapa nih. Lalu di situ yang 2 ampere ini ya, walaupun nanti abstrak saja nggak apa-apa. Terus oke, ini sama ini bisa disatukan ya. Set. Berarti nanti 2 ampere itu masuk. Lalu di sini I. Oke, I-nya I-nya nggak ada panah. Nanti coba saya cek. 4 ampere masuk ya itu ya. Ada 4 masuk ke sini. Lalu 2 sama 3. Oh ya. Oke. Anggaplah gini deh. Ini yang 2 ampere jangan saya satukan dulu. Berarti ini begini. Ini ada 2 ampere di sini. Lalu yang 3 dengan 2 begini ya. 3, 2. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang yang I. Ini ada I.
Pertanyaannya, berapa, maka kita samakan dulu nih. I masuk sama dengan I keluar. Kira-kira yang masuk berapa aja di situ? Ada angka berapa aja yang masuk? Oke, 4. Terus? 3. 3. 2. 2. 2-nya ada 2 kali ya? Iya. Oke, tambah 2 sama dengan, cukup ya? Yang udah kita tulis coret aja. Berapa tadi? Oke. 3, 4, 2, 3. 2. Sisa yang keluar yang atas ya? Iya. 1 tambah 2. Oke, sekarang gini, anggaplah I, pertanyaannya I, oke deh, I-nya ikut dia keluar. Kita kira-kira I-nya berapa nih? Ini di total berapa, ini total berapa, I-nya dapat berapa? 8. Kalau udah I-nya 8. 8. Oke. 8. Berapa nih? 5 tambah 11. Oke, I-nya benar ya. Simpel ya, I-nya adalah 8. Maka ini merupakan konsep bahwa arus yang masuk itu harus, percabangan harus sama dengan arus yang keluar. Lalu sumber potensial listrik. Sumber potensial itu ya karena memang listrik searah itu tadi membutuhkan sebuah sumber listrik, sumber potensial ya. Karena kalau rangkaian tanpa sebuah sumber potensial ya nggak ada arus. Karena kan tadi konsepnya arus itu terjadi karena ada perpindahan muatan yang disebabkan oleh beda potensial. Nah, kita mau bukan membentuk ya, mengalirkan sebuah arus pada sebuah rangkaian, maka kita perlu sumber tegangan atau sumber potensial listrik. Nanti pada rangkaian simbol jangan sampai ketukar ya. Simbol potensial listrik itu adalah seperti ini. Yang ada yang join lagi? Oh, enggak ada. Yang panjang itu nanti kutub positif ya, yang pendek itu nanti kutub negatif. Maka nanti alirannya, arusnya itu dari positif ke negatif. Nanti kalian harus pahami kondisi di mana kalau ada 2 atau lebih sumber potensial. Nanti kayaknya di ini sih, di apa? Di rangkaian listrik. Kalau ini kita pelajari dasarnya dulu aja. Oke. Sebentar. Lalu contohnya sumber potensial listrik bisa baterai. Baterai pun juga bisa beberapa volt ya. Ada yang 1,5 volt. 9 volt, kalau 12 kayak jarang. 12 volt itu biasanya aki. Oke. Nah, ketika rangkaian dihubungkan dengan sumber potensial listrik, karena sumber potensial listrik itu memiliki 2 kutub yang berbeda, maka nanti akan mengalirlah di situ arus listrik. Dengan meminjam persamaan hukum Ohm, bahwasannya V sama dengan I kali R, atau kalau kita mau menentukan arus akibat adanya sumber potensial, bisa kita gunakan ini simbol GGL ya. GGL itu satuannya volt juga atau tegangan. Bisa GGL per R atau V per R. Nanti GGL identik dengan induksi elektromagnetik. Atau juga terkadang GGL ini dipakai untuk hambatan dalam baterai. Jadi baterai pun gitu ya, dia memiliki hambatan masing-masing, hambatan dalam. Jadi seandainya rangkaian yang ini saya buat hambatan dalam, maka nanti akan ada hambatan dalam seperti ini. Ini plus ya. Oke, ini negatif. Maka nanti ini ada hambatan dalam dan hambatan. Kalau ini R besar, maka ini
GGL induksi dan hambatan dalam. Jadi nanti diperhatikan lagi apakah hambatan dalam diperhitungkan. Kalau hambatan dalam diperhitungkan, muncul nanti GGL induksi. Tapi kalau nggak ada berarti nggak ada GGL induksi. Jadi cukup untuk arus yang mengalir dalam sebuah rangkaian itu didapatkan dari V per R. Oke, ini ya digambar. Walaupun tidak ada simbol positif negatif, kalian harus pahami tadi ya bahwa potensial sumber potensial itu yang panjang positif, yang pendek negatif, maka aliran arusnya sudah benar ya ini dari kiri ke kanan. Nanti konsep seperti ini terpakai dalam loop ya, atau rangkaian arus listrik. Ada sebuah contoh diilustrasikan pada gambar 3.2. Yang 3.2 yang baterai itu. Titik A memiliki, oh iya tadi simbol resistor atau hambatan belum. Oke. Hambatan sebenarnya habis setelah ini. Jadi simbol hambatan itu contoh salah satunya seperti ini, kotak ya. Di mana titik A memiliki potensial lebih tinggi dari titik B. Otomatis ya ilustrasi arusnya untuk hambatannya dari kiri ke kanan kan ya. Hambatan tersebut dihubungkan dengan baterai yang memiliki potensial 1,5 volt. Ditulis aja. Jika hambatan listrik antara titik A dan B adalah 100 ohm, itu lambda. Lambda itu bisa dibilang ohm juga. Kok lambda sih? Omega ya, sorry. 100 ohm. Berapa arus yang mengalir melalui hambatan dan kemana arahnya? Oke, mudah ini sebenarnya. Berapa arus yang mengalir melalui hambatan? Ini kebetulan hambatan dalamnya tidak ditayangkan. Ini masih dasar ya. Cuma terdiri dari satu hambatan, satu tegangan. Maka arusnya mudah aja. Dan di bawah juga ada hitungannya. I sama dengan V per R ya. Karena kan tadi V sama dengan I kali R. V-nya 1,5, R-nya 100. Oke, cari aja sendiri. 1,5 kali 10 pangkat 2 atau 15 kali 10 pangkat minus 3. Atau kalau nggak mau pakai pangkat 10 pangkat negatif, pangkat N gitu ya, kalian pakai seperti itu nggak apa-apa, 0,015. 0,015. Kemudian arahnya kemana? Ya udah. Ini A-nya tadi lebih besar, maka tadi kalian gambarkan loop-nya rangka arahnya dari kiri ke kanan. Seperti itu. Terus pertanyaannya, berapa besar muatan yang berpindah selama 5 menit? Ingat, hubungan muatan, waktu, dan juga arus, itu kan arus adalah muatan yang bergerak tiap persatuan detik. Nah, kalau yang dicari adalah muatannya, maka ya udah, T-nya pindah ke kiri jadi perkalian I kali T. I-nya kita dapat 0,015, T-nya dapat 5. Atau dapat 15 kali 5 itu 75 ya. 0,075 satuannya kolom. Ini ya, ada ya. Nanti bisa dicek sendiri. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Kalau enggak, saya lanjutkan. Lanjut, Pak. Oke. Hambatan, kita telah membahas dari list. Sebenarnya gini, dari perbedaan, takutnya kan siswa kalau ke SMA ya, siswa itu terkadang atau mahasiswa itu terkadang bingung nih membedakan antara listrik statis dengan listrik searah dinamis. Cukup jelas gitu ya. Biasanya nanti listrik statis itu kaitannya dengan pokoknya di situ ditanyakan apa? Ditanyakan gaya kolom atau F, itu berarti untuk mencari listrik statis. Ditanyanya kuat medan listrik, berarti nanti larinya ke persamaan listrik statis. Terus juga energi potensial listrik dan juga potensial pada bola konduktor, itu nanti untuk listrik statis. Nah, adapun untuk listrik dinamis, lebih spesifiknya adalah listrik searah,
maka nanti muncul di situ arus. Nah, berarti kalau ada data-data arus itu lebih dipakai untuk listrik searah. Selain ada arus, tadi ada sumber potensial ya atau tegangan listrik. Jadi memang kalau di statis biasanya digunakan potensial, istilahnya pada walaupun simbolnya sama-sama atau bukan simbolnya, walaupun simbolnya dan juga satuannya sama ya, tapi dari segi istilahnya dia berbeda walaupun memang hasilnya sama. Kalau di listrik statis potensial, kalau di listrik dinamis arah itu yang digunakan adalah tegangan volt. Selain arus tegangan, maka di listrik searah juga ada yang menjadi ciri khas dari listrik dinamis arah, yaitu adalah hambatan. Tadi ya, fungsi hambatan itu untuk apa gitu? Nah, fungsi hambatan itu penting. Jadi kalau misalkan kalian nanti terjun di kebetulan kan informatika ya. Kalau misalkan kalian nanti otak-atik yang namanya komponen elektronika, bahwa ternyata hambatan itu penting untuk menjaga ya atau meminimalisir rusaknya alat-alat listrik atau komponen-komponen listrik. Jadi anggaplah arus yang datang itu kan anggaplah ada sebuah rangkaian di mana ini ya. Anggaplah ada sebuah rangkaian ya. Kayak gini. Lalu di sini ada lampu. Ini gede banget nih, berapa sih? Gede itu biasanya 24 volt. Sedangkan si LED itu membutuhkan arus yang kecil. Maka kalau tidak dipasang hambatan atau resistor ya, komponen elektronika ini namanya resistor ya, maka dia akan kelebihan arus ya, ketika kelebihan arus dia akan meledak atau mati. Maka penting fungsi hambatan adalah untuk mencegah kelebihan arus yang pertama. Maka dari itu tadi kaitannya, kalau kalian mau menahan arus yang lewat di rangkaian, kalian besarin aja itu nilai hambatannya. Oke. Kalau kaitannya dengan hukum Ohm tadi, bahwa ternyata R, walaupun R sebenarnya tetap ya, R itu bisa dicari juga nanti dengan V adalah tegangan pada rangkaian dibagi dengan arus yang mengalir. Ya. Anggaplah kalian bisa ngitung tegangan dan arus, tapi R-nya nggak bisa, ya udah pakai analisa perhitungan aja. Ini satuan dari resistor hambatan adalah ohm, simbolnya ohmega, simbol satuannya ya. Atau juga volt per ampere, karena kan V per A. Nah, kalau misalkan ada sebuah benda yang tidak dapat dialiri arus listrik, menandakan hambatan jenis, nanti kalau nggak salah kita akan belajar tentang hambatan jenis ya. Maka hambatan jenis dari sebuah benda tersebut itu besar. Ya karena memang kalau hambatan besar kan harusnya nggak ngalir. Atau bendanya disebut bersifat isolator ya atau insulator. Namun dari segi hambatan jenisnya dia besar. Adapun logam gitu ya, dia hambatan jenisnya kecil karena dia mudah sekali mengatakan listrik. Sehingga kalau kabel itu kan yang dipakai tembaga ya. Tembaga itu nilai hambatannya, hambatan jenisnya ada nih. Nanti kalian coba cek di tabel. Tuh, ada ya. Hambatan jenis tembaga. Oke. Ini adapun di rangkaian nanti simbolnya boleh yang kayak rumput ini atau yang kotak sama aja. Lalu di atas itu ada komponen listriknya atau bendanya, resistor ya. Nanti dalam pembacaan resistor kalian nggak perlu aja karena kan kalian nanti nggak akan berhubungan dengan ini ya. Pada resistor nanti cara bacanya itu ada di gelang-gelang resistor. Nanti misalkan merah berapa, ya, oranye berapa, kuning berapa, hijau berapa, biru berapa, dan seterusnya nanti ada. Biasanya dari dia dihafalkan dari hitam, coklat, merah, di warna pelangi ya, hijau, mejiku, hibini, abu. Kalau yang hitam itu 0, coklat 1, merah 2, dan seterusnya. Ya.
Jadi kalau karena kayak informatika kayaknya nggak perlu saya jelasin lah, nggak keluar juga. Oke, sifatnya atau material benda yang mudah dialiri arus listrik, konduktor. Konduktor hambatan jenisnya kecil karena dia mudah dialiri arus listrik. Oke, seandainya nanti, ya seandainya gitu ya, kita belum menghantarkan arus listrik pada sebuah benda. Gimana mau cari tahu nilai hambatannya gitu ya? Sedangkan tadi kan hambatan kaitannya dengan arus dan tegangan. Berarti itu kan menandakan bendanya sudah dialiri arus. Nah, kalau misalkan nggak ada arusnya gitu ya, ya udah cara mencarinya hubungannya dengan hambatan jenis itu adalah seperti ini. Bahwa hambatan pada sebuah benda itu adalah hambatan jenis benda dikali panjang bendanya itu berapa dibagi dengan luas penampang yang nantinya akan dilewati arus. Jadi ini ilustrasinya ya. Yang disebut dengan A adalah luas penampangnya. Jadi kalian lihat perbedaannya. Ini A-nya besar, ini A-nya lebih kecil dibagi 2, ini A-nya lebih kecil dibagi 2. Adapun L-nya itu panjang medium perantara ini berapa? Ternyata mediumnya itu adalah seperti ini panjangnya atau bentuk cara melihat data adalah seperti ini. Ini juga sama ya. L-nya panjang, I-nya yang seperti itu. Oke. Satuan dari L meter ya. Satuan L itu meter karena panjang. A itu kan luas penampang. Luas itu satuannya meter pangkat 2 ya, jangan sampai lupa. R itu ohm. Hambatan jenis. Hambatan jenis satuannya adalah rho kali M. Hambatan jenis rho ya. Omega kali M. Ini rho. Oke. Nah, kalau kalian lihat perbedaannya ya, perbandingan antara yang A dengan B. Kita mau membandingkan nih, manakah hambatan yang lebih besar antara A dengan B. Karena kalau misalkan dilihat dari sini ya, mungkin prediksi kita kalian perhatikan R-nya berbanding lurus dengan L. Semakin panjang itu bendanya, mediumnya atau kabelnya gitu ya, maka nanti dia akan semakin besar hambatan. Semakin besar luas penampang, maka hambatannya semakin kecil. Ya nggak sih? A-nya besar, R-nya kecil, A-nya kecil, R-nya besar. Oke. Ya. Karena kalau luas penampang besar kan berarti jalannya semakin gede tuh lebarnya. Berarti nanti hambatannya juga kecil. Kalau lebarnya diperkecil, ya udah. Hambatannya juga nanti kemungkinan akan semakin besar. Sebenarnya ini juga relate ya atau berhubungan dengan alasan kenapa PLN itu menggunakan listrik bolak-balik. Karena kalau menggunakan listrik DC atau searah seperti ini, kalau dari segi L-nya, L kan panjang medium. Bayangin aja, kalian itu letak kalian dari sumber pembangkit listrik itu berapa panjangnya, berapa kilometer. Kalau misalkan menggunakan listrik AC, maka nanti hambatannya sangat besar sekali. Mungkin kalian malah nggak dapat arus listrik. Kalau yang digunakan adalah arus searah. Oke, kita kembali ke sini. Kita mau cek perbandingan antara yang A dengan B. Kira-kira lebih besar mana nilai R-nya. Ya, cara perbandingannya simpel aja, R1 per R2 sama dengan roll per A ya. Roll per A, ini karena 1 berarti 1, roll L2 per A2. Anggaplah hambatan jenisnya sama. Berarti nanti kan hambatan jenisnya dicoret ya. Jadi R1 per R2 ini juga sebenarnya cara perbandingan mungkin yang lupa seperti apa. Row 1, row 2 itu sama, anggaplah ini jenisnya sama, berarti nanti row-nya dicoret, L1 adalah L, ganti L ya, kemudian A1 adalah A, oke, dibagi dengan L2 adalah 1,5 L, terus A2-nya adalah setengah atau 0,5 A. Oke. Ingat kalau dalam matematis A per B dibagi C per D itu sama aja
A per B dibagi C per D atau A per B kali D per C. Berarti ini sama aja, rho 1 per R2 sama dengan L per A dikali 0,5 A per 1,5 L. Coret ya. L dengan L coret, A dengan L coret. Kita dapatkan bahwa ternyata hambatan 1 per hambatan 2 itu 0,5 dibagi 1,5 itu 1 per 3 ya. Sehingga perbandingannya adalah R-nya hambatan pada benda 1 itu 1, hambatan pada benda 2 itu 3. Dan ternyata ya, yang B itu lebih besar nilai hambatannya. 3 kali lebih besar dari hambatan pertama. Oke. Jadi seperti itu cara menggunakan rumus perbandingan matematis ya. Nanti silakan kalian coba bandingkan lagi B dengan C besaran mana, lalu kesimpulannya C dengan A besaran mana dengan menggunakan hambatan jenis. Oke, di sini ada beberapa hambatan jenis. Ternyata hitam. Oke. Ini ada beberapa data hambatan jenis. Karbonnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 8. Sampai kalian lihat dari situ karet keras itu 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 15. Berarti kan berapa? 1 juta itu 1 kali 10 pangkat 6. 1 miliar itu adalah 1 kali 10 pangkat 9. Berarti 13 lebih besar dari itu ya. Terbukti ternyata hambatan jenisnya kalau untuk isolator itu lebih besar ya. Karet, memang kan karet isolator yang baik. Karbon. Perak, baga itu merupakan konduktor yang terbaik. Karena hambatan jenisnya kecil. Ada sebuah soal, misalkan kamu ingin menghubungkan tape stereo dengan speaker yang lokasinya cukup jauh. Oke, jika masing-masing kawat panjangnya 20 meter dan kawat tersebut terbuat dari tembaga. Oke, mungkin kalau kalian butuh data hambatan jenis tembaga ada di samping ya. Berapa diameter kawat agar hambatannya 0,1? Ada di bawah soal itu kan ya. Kita tulis datanya dulu aja semua. Hambatan siapa sih? Hambatan kawat ya. 0,1 ohm omega ya. Lalu masing-masing kawat panjangnya L-nya adalah 20 meter. Oke, di sini terbuat dari tembaga, kalian cari di situ R dari tembaga itu adalah 1,68 kali 10 pangkat minus 8. Oke, yang ditanya adalah apa? Luas apa? Oh, enggak, salah. Diameter yang ditanya. Berarti ini mengecoh biasanya. Diameter kalau medium kita anggap lingkaran ya, mediumnya ya. Luas penampangnya. Bentar. Dicari adalah dia bahwa luas permukaan lingkaran itu adalah 1/4 pi d kuadrat ya. 1/4 pi d kuadrat. Kalian cari dulu A-nya, bahwa tadi kan R sama dengan rho per A. Maka A-nya pindah ke kiri, R-nya pindah kanan jadi pembagian. Rho per R. Kalian masukin nilainya. 1,68 kali 10 pangkat minus 8 dikali 20 dibagi R-nya berapa? 0,1. Oke. Gini ya, dapat 3,4 kali 10 pangkat minus 6. Ingat itu adalah nilai A-nya. Maka kalau misalkan A itu adalah 1/4 pi d kuadrat, maka cari D-nya. 4 pindah ke kiri jadi perkalian ya. Pi pindah ke kiri jadi pembagian. Kuadrat pindah ke sini jadi akar ya. Jadi D-nya sama dengan sekian. Ya udah, D adalah akar berapa sih?
3,4 kali 10 pangkat 16 dikali 4 per pi. Kalian gunakan kalkulator aja. Di sini dapat ya 2,1 mm. Lalu pertanyaan kedua, berapa jika besar arus yang mengalir ke masing-masing speaker adalah 2? Ini gimana sih? Dia ada step stereo dengan speaker yang lokasinya. Oke. Berapakah ini dianggap arusnya sama ya? Berapakah penurunan tegangan listrik sepanjang kawat? Jika arusnya adalah 2. Tadi dapat R-nya berapa? 1. Oke ya. I-nya dapat 2, R-nya dapat 0,1, maka V-nya adalah 2 kali 0,1. Kenapa 0,1? Harusnya 0,2. Oke. Simpel ya. Tadi untuk hambatan jenis. Nah, sekarang ada istilah lain atau teorema lain bahwa ternyata hambatan itu juga tergantung dari atau dia dapat dipengaruhi oleh suhu. Jadi ya, misalkan kenapa ada backlight sih? Wait. Sebentar. Jadi bahwa ternyata suhu itu dipengaruhi juga oleh suhu. Hambatan itu juga dapat dipengaruhi oleh suhu. Oke, nah hubungannya seperti apa? Seperti ini. Makin tinggi suhu, maka makin besar nilai hambatan benda. Berarti kan dia berbanding lurus ya. Hambatan akhir benda itu sama dengan hambatan awal benda atau acuannya dalam kurung, maksudnya ini dikalikan dengan 1 plus alfa koefisiennya T min T 0. Itu ada istilah semuanya ya. Artinya alfanya adalah koefisien suhu dari hambatan. Koefisien suhu dari hambatan. Oke. Ini koefisien suhu untuk hambatan di sini ada nih. Ya. Tabel atasnya kalau kalian mau butuh data koefisien suhu, misalkan di soal nggak ada. Oke. Nah, berbanding terbalik dengan elektrolit ya, kalau ternyata elektrolit itu semakin besar suhunya maka hambatannya semakin kecil atau semakin besar suhu hambatan semakin kecil. Jadi menurun gitu ya. Maka untuk dari segi persamaan ya, kalau di elektrolit maka RT-nya sama dengan R tak hingga dikali eksponensial atau E B per T, beta per suhunya. Oke, di sini kan per T ya, E beta per T. T-nya semakin besar, ingat perperan ya. Kalau misalkan dia semakin besar penyebutnya, pangkatnya, maka dia akan semakin besar akarnya ya. Tentu gini. Berapa sih? 16. Akar 4 dengan 16 akar 2 itu lebih kecil nilainya yang akar 4. Karena penyebut pangkatnya itu besar. Maka di situ alasan kenapa kok semakin kecil. Di sini ada sebuah contoh ya. Atau terkadang juga gini penulisannya. R0 dalam kurung 1 plus alfa delta T. Oke. Sepotong kawat platina. Oke, jenisnya platina. Berarti koefisien platina kalau kalian butuh datanya ada di atas. Tapi di sini ada data, ada saya dikasih tahu. Digunakan untuk menentukan hambatan suatu larutan. Oke, ini larutan. Misalkan pada suhu 20 derajat Celcius hambatan kawat tersebut 164. Oke. Di sini suhu acuannya 20. Kemudian hambatan acuannya adalah 164,2. Kawat tersebut kemudian dicelupkan ke dalam larutan dan tahanannya meningkat menjadi hambatannya 187,4. Berapa suhu larutan tersebut? Oke.
Yang ditanya adalah suhu larutan. Suhu larutan. Maka ya, kan awalnya R sama dengan R0 dalam kurung 1 plus alpha delta T. R0-nya pindah ke kiri jadi pembagian ya. R per R0 sama dengan 1 plus alpha T min T0. R-nya di situ 187,4, R acuannya 164,2 sama dengan 1 plus koefisien platina. Ini datanya ada di tabel ya, atau mungkin kalau di soal nanti ditulis. 1 plus 0, alpha koefisiennya 0,003927 adalah dikali T min 20. Kita mau mencari nilai T-nya. Maka 187,4 dibagi 1,2 hasilnya adalah 1,14. Oke. Lalu satunya pindah ke kiri jadi pengurangan ya, 1,14 dikali 1 adalah 0,14. Oke, nah di sini kalian bisa langsung membagikan aja. Jadi T-20 ini perkalian pindah ke kanan jadi pembagian ya. Jadi T-20 sama dengan 0,14 dibagi 0,0392. 0,14 dibagi 0,03927 adalah 3,35,7. Maka T-nya adalah 35,7 ditambah 20 atau di situ 55, simple ya. Jadi persamaan adalah R yang ditanyakan atau hambatan akhir sama dengan hambatan acuan dikali 1 plus koefisien kali perubahan suhunya. Lalu di sini ada daya, mungkin ini terakhir ya, kalau nggak salah. Oh ya, terakhir. Jadi daya itu apa? Kalau kita tinjau arus yang mengalir melewati sebuah hambatan selama selang waktu, itu kan jumlah muatan yang mengalir selama waktu itu adalah delta Q sama dengan I kali delta T. Jadi dipindah itu delta T-nya. Arus mengalir dari satu ujung hambatan ke ujung lain yang memiliki beda potensial. Dengan demikian, ketika muatan bergerak dari satu ujung ke hambatan ujung lain, muatan tersebut mendapatkan tambahan energi sebesar delta U sama dengan delta KV. Atau ini sebenarnya ya, sama dengan energi ya, delta Q kali V. Oke. Dengan demikian, daya yang dibuang pada hambatan adalah P sama dengan delta Q per T per delta T. Oke, sama dengan I kali V, atau kesimpulan adalah bahwa power atau daya itu arus yang mengalir dikali dengan tegangan pada rangkaian tersebut. Atau kalau kita modifikasi boleh P-nya sama dengan I kuadrat kali R dengan menggunakan hukum Ohm ya, atau juga P sama dengan V kuadrat dibagi dengan R, bebas. Jadi kalau yang sebelah kiri kalau diketahui arus, kalau yang sebelah kanan kalau yang diketahui adalah tegangan. Oke ya. Ini harusnya ada delta Q besar. Silakan dicermati dulu untuk daya. Oke, kalau energi listrik ini sekaligus ya, bawa energi listrik itu yang sering kalian bayarkan itu disebut dengan energi listrik satuannya kWh. Atau kalian beli token itu ya kalian beli jatah energi kalian. Gitu. Bahwa energi listrik itu didapat dari daya yang mengalir di rumah kalian dikali dengan lamanya kalian menggunakan daya tersebut. Oke, makanya kalau misalkan kalian full tuh ya AC 24 jam kali 1 bulan tuh besar banget biayanya.
Mana nih? Salah. Pengukuran. Oke. Delta Q besar itu adalah delta Q kecil dikali V, di mana delta Q itu kan tadi ini ya, I kali delta T. Sehingga delta Q per delta T adalah I delta T kali V per delta T. Oke, lanjut ya. Contohnya di sini ada lampu pijar 75 watt, 220 volt, dihubungkan secara paralel dengan lampu pijar. Jadi paralel itu gini kan ya. Ini gimana sih? Oke. Oke. Berapa hambatan total lampu? Jadi lampu itu juga bisa dibilang sebagai hambatan juga dia. Berapa daya yang dihasilkan gabungan dua lampu jika dihubungkan dengan tegangan 110 volt? Oke. Di sini ada data P, di sini ada data V. Ingat ya. Kalau ada P, ada V, kita bisa mendapatkan nilai hambatan dari persamaan tadi P sama dengan V kuadrat per R ya, yang atas. P sama dengan V kuadrat bagi dengan R. Jadi dapat bahwa R dengan P tukar posisi. Jadi R sama dengan V kuadrat dibagi P. Kalian hitung pakai kalkulator ya. 120 pangkat 2 dibagi dengan 75. Langsung aja dapat 645 ohm dengan 1210 ohm. Ini sebenarnya ke nanti ya susunan pemakaian listrik. Kalau paralel itu dicarinya 1 per RP adalah 1 per R1 tambah 1 per R2. Sehingga nanti kita dapat nilai RP dengan cara ditukar posisi. Berapa? 1 per 645 tambah 1 per 1210. Oke ya, nanti kalian cari. Saya langsung aja gunakan data di sini bahwa ternyata nilainya adalah 0,02376 untuk 1 per R. Oke. Anggaplah 1 per RP saya dapat di situ 0,02376. Ingat kalau sudah sepertinya harus dibalik. Jadi RP per 1 sama dengan 1 per 0,002376. Dengan menghitung ini tadi. Disamakan penjemputnya, dikalikan disamakan penjemputnya, baru nanti dikalikan ya. Jadi ini kan gini nih. 1210 plus 645 dibagi 645 kali kayak gini ya. Cari aja nanti dapat berapa. Oke, dapat R-nya adalah 1 per 0,00237 atau 421. Yang ditanya adalah apa? Berapakah hambatan total? Ya udah, ini hambatan total nih. 421 ohm. Kemudian apa lagi yang ditanya itu? Daya yang dihasilkan. Oke. Daya baru ya. Daya dihasilkan total hambatan ya udah, berarti P-nya sama dengan yang dipakai yang terbaru ya. Tegangannya 110 kuadrat dibagi 421 sama dengan 28,7 watt. Oke, selesai untuk materi dari, jadi nanti materi listrik dinamis saya bagi dua ya. Oke, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan berkaitan dengan pertemuan kali ini? Silakan dicermati, PPT-nya saya bagikan ya di e-kampus. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyain aja. Saya kasih waktu bentar matang.
Izin Pak, nanti Iya. PPT-nya boleh dibagikan apa? PPT-nya ada di e-kampus. Cuma nanti kayaknya tadi ya saya agak telat ngirimnya. Nanti dicek aja kalau misalkan di kampus sudah ada. Udah ada perasaan tadi. Oke. Nanti kalau nggak ada kasih tahu aja. Kalau ini yang coret-coretan nggak saya bagikan ya. Kalian bisa cek video aja. Soalnya harus diekstrak, diekspor semua. Untuk materi-materi yang kemarin kan masih pakai bahasa Inggris, Pak. Ya. Nah itu nggak apa-apa, sebentar ya. Kalau misalkan mau dipahamin, dicek videonya aja. Nanti saya bagikan ini aja, sumber baca yang bahasa Indonesia yang saya ambil. Nah, itu nanti kalian compare atau kalian ambil yang penting-penting dari literaturnya yang bahasa Indonesia, nanti kalian cek sendiri. Halo Pak, maaf Pak. Ya. Suara saya nggak masuk? Masuk, Pak. Ya. Gitu ya. Masuk Pak. Tadi itu ya. Jadi nanti saya kirim literatur bahasa Indonesia. Oke Pak, siap-siap. Yang bahasa, mohon maaf Pak, itu apa? Oh, sumbernya ya Pak ya? Iya, itu bukunya nanti saya kirim. PPT atau bahasa Inggris aja. Suaranya putus-putus Pak. Suara, oh gitu. Yang lain suara saya putus-putus juga nggak? Lancar Pak, lancar. Lancar Lancar, Pak. Oh berarti Bukan di sinyal Pak. Farul Rozi kayaknya. Iya, tadi putus-putus. Oke. Ya, jadi tadi ya, untuk literatur bahasa Indonesia saya bagikan untuk mempermudah kalian memahami materi-materi sebelumnya. Adapun kalian mau cek penjelasannya itu ada di video-videonya. Ya, ada lagi berkaitan dengan materi fisika, listrik arus sebelum saya simpulkan. Yang penting-penting ya dari cukup jelas ya. Oke. Baik, jadi listrik searah. Oke, listrik searah nanti terbagi menjadi dua. Iya, semenjak tadi putus keluar sendiri, masuk lagi terus suaranya agak putus-putus, maaf Pak. Oke. Jadi listrik searah atau dinamis spesifikasinya adalah listrik direct current ya atau DC. Itu terbagi menjadi dua nanti karena panjang ya. Kita perlu memahami rangkaian baik itu nanti mengaplikasikan hukum Kirchhoff arus atau pertegangan, juga nanti mengaplikasikan satu loop atau dua loop gitu nanti di pertemuan berikutnya berkaitan dengan susunan rangkaian listrik ya. Untuk di sesi sekarang, pertama kita perlu tahu bahwa ternyata arus itu merupakan muatan yang mengalir secara teori ya, muatan yang mengalir per satuan waktu. Penyebab muatan bisa mengalir itu karena ada perbedaan potensial. Jadi si potensial yang besar itu dia nyadar gitu loh. Dia memberikan atau mengirim potensialnya, muatannya ke yang punya muatan kecil. Sehingga di situ terjadi yang namanya arus listrik. Terus kemudian arus listrik gitu ya, itu nanti berbanding terbalik dengan hambatan. Seandainya hambatannya itu besar, maka arusnya kecil. Hambatannya kecil, arusnya besar. Oke. Biasanya juga hambatan itu tetap nilainya. Karena resistor itu sudah ada ketentuannya ya. Nggak sembarangan kita membuat resistor ya. Karena yang di lapangan itu kan nanti resistor tergantung dari gelang. Mungkin ada yang pernah belajar dan masih ingat, itu bagus berarti. Terus kaitannya dengan hambatan dan arus berbanding terbalik itu berhubungan dengan hukum Ohm, bahwa ternyata tegangan itu adalah, atau pada persamaan hukum Ohm, tegangan itu arus dikali dengan hambatan, V sama dengan I kali R. Tinggal kalian bebas mau cari apa nih. Oke, kalau cari R-nya, cari V-nya berarti kan I kali R. Kalau kalian cari I-nya berarti kan V dibagi R. Itu tergantung dari apa yang mau dicari. Lalu arus pada percabangan intinya adalah arus yang masuk ke node atau titik percabangan itu sama dengan arus yang keluar.
sumber potensial yang penting kalian harus tahu bahwa arus itu mengalir dari potensial atau kutub positif ke kutub negatif. Oke, ini ada contohnya ya. Terus hambatan satuannya ohm, kalau hambatan jenis itu menjelaskan bahwa ternyata masing-masing benda itu memiliki hambatan jenis. Kalau hambatannya besar itu termasuk isolator, contohnya kayu, atau tadi ada karet ya. Lalu kalau hambatannya kecil berarti dia termasuk konduktor, karena tidak ada hambatan itu nanti termasuk dari konduktor. Contohnya adalah logam, lebih tepat, lebih spesifik adalah tembaga. Itu kalau dilihat dari sisi hambatan. Sebenarnya kalau kita mau menyebutkan benda itu konduktor atau isolator, nanti lebih detail lagi kita menyebutkan di situ bagaimana sih atomnya, atom elektronnya bagaimana, atom positifnya bagaimana. Cuman itu nggak kita bahas. Ingat, terkadang masih ada yang bingung mana simbol resistor, mana simbol tegangan, mana simbol arus. Arus nggak ada simbol, arus pakai panah. Jadi tadi ada sih mana sih? Oke, nah di mari nih. Jadi hambatan itu yang kayak rumput, tegangan itu yang satu panjang satu pendek. Kalau ketinggiannya sama berarti itu kapasitor ya, yang telah kita bahas pertemuan sebelumnya. Kalau arus itu simbolnya panah, arahnya kemana. Terus kaitannya dengan hambatan dengan suhu, jadi menyebutkan bahwa ternyata kalau misalkan suhunya besar berarti hambatannya besar. Persamaan seperti itu, jadi hambatan benda itu adalah hambatan awal, hambatan acuannya dikali dengan 1 plus koefisien kali delta T. Oke, ini ada contohnya, nanti saya akan dicek. Daya adalah, bisa dibilang daya itu adalah sebentar, E sama dengan P kali T, energi tiap satuan waktu. Jadi selama per detik itu kalian dapat menghitung daya rumah kalian. Jadi misalkan per bulan kalian beli token 200.000, itu kan biasanya token 200.000 ada berapa kWh, 120 kWh gitu ya. Dari energi itu, kalau misalkan power kalian atau daya kalian adalah 900 volt ampere, berarti kalian bisa memakainya selama berapa jam daya token kalian, token listrik kalian. Kalian totalkan itu elektronika atau alat-alat elektronika di rumah kalian totalkan, kalian coba hitung berapa lama sih kalian dapat menghabiskan token kalian. Oke. Cara mencarinya adalah kalau dia harus ada tegangan V kali I, kalau nggak ada dua, kalian mau pakai yang I kuadrat per R atau V kuadrat, I kuadrat kali R atau V kuadrat per R. Oke, itu dari saya ya. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti silakan yang belum hadir ataupun yang mau mengulang kembali materinya bisa cek nanti. Insya Allah saya bagikan linknya. Jangan lupa presensi dan jangan lupa, jadi nggak ada alasan ya. Nanti di akhir saya nggak mau ada alasan. Lupa presensi. Pokoknya saya ingatkan presensi pakai akses logo Meet. Terus yang mendapatkan giliran mengumpulkan hari ini tugasnya silakan dikumpulkan. Tugasnya yaitu video dan juga PPT. Terima kasih, selamat sore, selamat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Oke.